Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami yang kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali dari catatan 1 dan catatan 2. Miss akan menjelaskan kembali dari catatan 1 dan catatan 2. Kita review kembali. Karena apa? Di hari hari Rabu kita sudah akan memulai UTS kita atau ujian tengah semester yang pertama, ya kan? Nah, dan untuk komputer itu dilaksanakan UTS-nya di hari Selasa tanggal 27 Oktober, ya kan? Nah, jadi kita akan mulai bahan ujian untuk komputer itu dari catatan 1 dan catatan 2. Oke? Kita akan mulai dari catatan 1 yaitu tentang perkenalan tentang lembar kerja Microsoft Word. Pertanyaan Miss, apakah sih itu Microsoft Word? Siapa yang masih ingat? Iya, Microsoft Word adalah salah satu program pengolah kata. Di waktu kelas 3 kalian sudah belajar program pengolah kata yang namanya WordPad, ya kan? Nah, tetapi di kelas 4 kita belajar program pengolah kata yang namanya Microsoft Word. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, perbedaannya menu-menu di Microsoft Word itu lebih banyak, ya kan, daripada yang di WordPad. Kalau WordPad cuma 3, tapi kalau pamannya di Microsoft Word itu ada 8 ya, Word yang 2010. Kemudian di Microsoft Word kalian bisa menulis tulisan yang sangat panjang, ya kan. Sementara kalau di WordPad dia itu tulisannya lebih singkat, ya kan. Nah, pertanyaannya selanjutnya, coba kamu sebutkan menu-menu apa saja yang terdapat di Microsoft Word yang 2010. Oke, ya, yang pertama itu ada File, Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View. Ya, ada 8 menu, ya kan? Kemudian bagian-bagian lain dari lembar kerja Microsoft Word apa-apa saja? Ya, yang pertama itu ada namanya title bar atau baris judul. Apa fungsinya title bar atau baris judul? Untuk menampilkan nama file. Yang kedua, itu ada menu bar atau baris menu, yaitu untuk menampilkan pilihan menu yang akan kita gunakan ketika kita mengetik. Yang ketiga itu ada namanya status bar atau baris status. Itu untuk menampilkan informasi dokumen dan tampilannya. Contohnya status halaman kita, status ini udah halaman keberapa ya yang udah kita kerjakan ya, atau sudah berapa kata ya yang kita ketik ya. Nah, itu semua bisa dilihat di status bar atau baris status. Dan yang terakhir itu adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu adalah toolbar yang berisi icon-icon yang paling sering kita gunakan. For example, icon copy paste dan lain cut dan lain sebagainya ya. Save ya, seperti itu dia. Nah, kemudian cara-cara yang kita gunakan pada saat kita bekerja di Word. Cara menyimpan ketika kita sudah selesai mengetik, kita mau menyimpan dokumen, bagaimana caranya? Ya, klik File, Save atau Ctrl+S, ya kan? Diingat juga ya shortcutnya ya. Ctrl+S. Nah, kalau contohnya kita mau membuka lembar kerja yang baru, bagaimana caranya? File, New atau Ctrl+N, ya kan? Ctrl+N. Nah, atau kalau kita mau membuka file yang sudah kita simpan, bagaimana caranya? File, Open atau Ctrl+O. Kalau kita mau mau mengeprint atau mencetak file yang sudah kita ketik, bagaimana caranya? Ctrl+P atau File Print, ya kan? Bagaimana kalau kita mau menutup lembar kerja yang udah kita kerjakan? Caranya adalah File, Close atau Ctrl+W, ya kan? Ctrl+W. Ataupun kalau kita mau keluar dari program Microsoft Word, apa yang kita ketik, apa yang kita tekan? Iya, File Exit atau klik icon Exit, atau boleh juga dengan tombol Alt F4 ya. Nah, yang selanjutnya kita pindah ke catatan 2. Di catatan 2 itu kita belajar untuk memformat komputer, ya kan? Memformat ketikan, memformat teks ya. Memformat teks, memformat tulisan. Nah,
Cara memformatnya itu kita bisa menggunakan icon-icon yang ada pada menu home. Atau kalau mau menampilkan icon-iconnya itu boleh kalian ketik, boleh kalian tekan Ctrl tambah D dari melalui keyboard kalian. Nah, icon-icon apa saja yang paling sering digunakan pada saat kita mengetik? Yang pertama itu ada namanya icon font style. Font style itu fungsinya untuk apa? Iya, mengganti jenis tulisan. Contohnya kita mau ganti jenis tulisan dari Calibri ke Cambria, atau dari Times New Roman ke Tahoma, seperti itu dia. Font size, yang kedua itu adalah icon font size. Gunanya untuk apa? Mengatur ukuran tulisan. Jadi contohnya fontnya dari 12 ke 14 itu makin besar. Dari 14 ke 20 itu makin besar. Kalau terlalu besar kita mau ubah dari 16 ke 11 itu makin kecil tulisannya dan lain sebagainya, ya kan? Nah, yang selanjutnya itu adalah icon font color. Icon font color itu gunanya adalah untuk mengubah warna tulisan. Warna tulisan contohnya kita mau mengubah dari warna merah ke warna tulisan berwarna merah menjadi tulisan berwarna biru, ya kan? Maka yang kita gunakan itu adalah icon font color. Selanjutnya ada namanya icon bold. Bold itu artinya adalah untuk menebalkan tulisan, ya kan? Dari tulisan yang biasa terus tiba-tiba tulisan yang menjadi agak tebal itu menjadi menggunakan icon bold. Kemudian ada icon italic. Itu fungsinya untuk apa? Membuat tulisan menjadi miring atau memiringkan tulisan. Dan yang kemudian yang terakhir itu ada icon underline. Icon underline itu fungsinya adalah untuk menggarisbawahi tulisan. Ya. Nah, pada Microsoft Word ada 4 jenis perataan teks. Apa sih fungsinya perataan teks ini? Perataan teks ini berfungsi untuk meratakan, namanya perataan, meratakan atau membuat tulisan kita menjadi lebih rapi. Yang pertama itu ada namanya align text left. Artinya adalah meratakan teks pada bagian kiri. Kemudian ada namanya center, yaitu membuat teks menjadi rata tengah. Kemudian ada namanya align text right, meratakan teks pada bagian kanan. Dan yang terakhir itu adalah justify, meratakan teks pada bagian kanan kiri. Ya. Yang selanjutnya itu ada namanya kita kenal clip art. Apa itu clip art? Clip art adalah gambar-gambar yang tersedia dari program Microsoft Office. Bagaimana sih cara kita memasukkan clip art ke dalam teks kita, dokumen kita? Caranya adalah klik insert clip art. Nah, clip art itu tadi kan adalah gambar-gambar yang sudah terprogram kian di Microsoft Office. Bagaimana kalau kita mau memasukkan gambar yang ada pada media penyimpanan data? Atau kami mau masukkan foto kami loh, itu kan bukan terprogram dari Office, ya kan? Tapi itu adalah program gambar yang sudah ada di media penyimpanan data kalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik insert picture, kemudian pilih folder gambar kalian. Pilih gambarnya dan kemudian tekan insert. Nah, setelah kita memasukkan gambar, pastilah letak gambarnya itu harus juga kita atur. Bagaimana cara kita mengaturnya? Cara mengatur letak gambar yaitu pertama, klik dulu pada gambarnya. Kemudian ada muncul menu baru yaitu menu format. Kemudian pilih wrap text dan pilihlah jenis layout tampilan yang kita inginkan. Mau itu in front of text, behind of text, type, kemudian square atau talk dan lain sebagainya, ya. Nah, sekian penjelasan Miss buat hari ini. Silakan baca kembali catatan 1, catatan 2-nya. Silakan pahami kembali dan simak kembali video penjelasan Miss yang lalu. Oh iya, ada satu lagi itu tentang tabulasi. Tabulasi ya, ingat ya yang untuk titik 2 membuat biodata kemarin kan. Fungsinya adalah untuk merapikan teks, ya kan. Nah, simak kembali video-video penjelasan Miss, lihat praktekan kembali yang sudah pernah kita praktekkan. Kemudian persiapkan diri kamu untuk mengikuti ujian di hari Selasa, dimulai dari hari Rabu. Oke, sekian buat hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ujian kamu. Sampai jumpa.